Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Puspitasari dari SMP Negeri 1 Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari Universitas Negeri Jakarta. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini kita bertemu dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sudah siap belajar? Siap. Harus siap ya. Baik, Ibu akan melanjutkan mengartikan terlebih dahulu. Al-Faisa, Arya Putri, Arda. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mana KM-nya? Oh iya, Karel, boleh. Silakan Karel dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Kasih kepada Karel yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat bagi kita semua. Amin ya. Nah, kita sudah membahas materi mengenai apa? Mengenai cerpen. Nah, kali ini juga kita masih di bab 3, yaitu masih mengenai teks cerpen ya. Teks cerpen. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang pengertian cerpen dan ciri-ciri dari teks cerpen. Nah, kira-kira masih ada yang ingat? Kalau ada yang ingat, apa sih ciri-ciri dari teks cerpen? Boleh acungkan tangannya. Dapat dibaca dalam sekali duduk. Bagus, dapat dibaca dalam sekali duduk. Siapa lagi? Siapa lagi? Silakan angkat tangannya. Boleh, Aila. Apa Aila? 500 sampai 10.000 kata. Ya, dapat dibaca dalam sekali duduk. Lalu kata Aila, kisaran 500 sampai 10.000 kata. kisaran katanya antara 500 sampai 10.000 kata. Ada lagi, itu baru 2 loh. Yang ketiganya siapa? Fatimah, boleh? Silakan Ramadan. Terus Terdapat suatu konflik. Ya. Terdapat suatu konflik. Terdapat satu konflik. Nah, sebelumnya di sini Ibu memiliki ada sebuah gambar, ya. Sebuah gambar ini, coba di sini kalian melihat apa saja? Ada rumah, lalu ada apa lagi? Ada pohon, ada awan, lalu ada apa lagi? Ya, setelah itu bagian-bagiannya ada apa lagi? Ada apa? Ada atap, iya betul, ada atap. Terus ada apa lagi? Ya, ini ada atap ya, di sini ada atap. Lalu di sini ada pintu. Ada pintu. Terus ada jendela. Lalu ada pohon. Dan di sini ada apa? Rumah. Coba siapa yang berani menjelaskan dari analogi gambar tersebut? Gambar analogi tersebut memiliki arti bahwa sesuatu dapat dikatakan rumah karena terdapat atap, pintu, jendela, teras, dan juga pohon. Ya. Nah, unsur pembangun karya sastra diantaranya itu adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsi. Disebutkan oleh Pinggita, boleh? Pinggita, sebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa ya? Tujuan yang pertama, peserta didik dapat menganalisis unsur intrinsik cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan tepat setelah menyimak cerita yang ditayangkan. Boleh, ya betul. Lalu, yang kedua. Yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis unsur ekstrinsik cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan tepat setelah menyimak cerita yang ditayangkan. Sastra yang dibaca atau didengar dengan tepat. Iya, bagus. Dinilai oleh Ibu, nanti kalian akan berdiskusi terlebih dahulu. Setelah berdiskusi, nanti kalian akan dinilai secara individu, itu ya untuk penilaiannya. Selain itu, kalian juga akan Ibu menilai dari segi sikap kalian selama pembelajaran. Seperti itu. Sudah paham? Sudah bisa belajar? Siap. Nah, bagus. Kita lanjutkan pembelajaran ini. Kita akan membahas tentang unsur-unsur
membangun di dalam sebuah cerpen. Unsur pembangun di dalam sebuah cerpen itu ada dua ya, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Oke, sudah Ibu kirim di grup WA. Silahkan kalian dibuka untuk mencari tahu sendiri melalui kegiatan detektif bahasa. Ya, kalian cari tahu apa itu komponen-komponen dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, sudah ada? Kalau sudah ada, silakan permainan word dimulai dari sekarang. Iya, ya. Kalau sudah ditemukan, berarti sudah tahu dong yang namanya unsur intrinsik itu apa saja? Sudah tahu semuanya? Sudah tahu ya. Silakan handphonenya kalau sudah tahu semua, silakan handphonenya disimpan. Coba dicari. Oke, sudah muncul? Boleh. Bagaimana Fauzi? Apa sih itu? Bagus ya. Lalu, Rifa sudah bisa? Sudah ditemukan semuanya? Sekarang di situ kalian sudah bagaimana menarik tidak gamenya? Menarik ya. Nah, di situ sudah ada komponen-komponen dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada juga kan di situ kalian menemukan penjelasannya kan? Menemukan tidak? Menemukan. Nah, sekarang boleh Ibu bertanya kepada kalian? Nah, boleh diacungkan tangannya. Tema itu apa? Tema itu apa? Ya, Rifa? Landasan dasar ide ceritanya ya. Lalu siapa yang bisa menyebutkan komponen-komponen dari unsur intrinsik itu apa saja? Coba angkat tangannya. Siapa yang bisa? Unsur intrinsik itu tadi kan kalian sudah melihatnya ya, sudah tahu ya, mencari kan, sudah mencari. Lalu kalian menemukan apa saja di situ? Ya, Gina, apa saja Gina? Ya. Pada penelpuhan, Betul. latar, Ya. alur cerita, sudut pandang, Ya. dan amanat. Dan amanat. Jadi ada berapa unsur intrinsik itu? Dibakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca semua buku. Nah, suatu hari ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap, akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tidur. Dalam tidurnya sama-sama Mogu mendengar suara memanggilnya. Mula-mula ia berpikir itu hanya mimpi. Namun di saat ia terbangun, suara itu masih memanggilnya. Anak muda, bangunlah. Siapa kamu kau? Mengapa kau ada di sini? Mogu amat bingung. Dari mana suara itu berasal? Ia mencoba melihat ke sekeliling. Aku di sini. Aku pohon yang kau sandari. Ujar suara itu lagi. Seketika Mogu menengok. Alangkah terkejutnya ia. Pohon yang disandarinya ternyata memiliki wajah di belakangnya. Nah, jangan takut. Aku bukan makhluk jahat. Aku Tulek, pohon pengetahuan. Nah, perkenalkan dirimu. Ujar pohon itu lagi lembut. Aku Mogu pencari kayu bakar. Aku tersesat, jadi terpaksa bermalam di sini. Jawab Mogu takut-takut. Nah, kira-kira tadi unsur intrinsik itu ada apa saja? Untuk cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pahlawan Pengetahuan, kira-kira temanya apa sih? Boleh? Iya, kira-kira apa temanya? Boleh. Terus? Iya, ada Monda, ya. Siapa lagi? Ada Raja, ya. Kamu? Dan ada pohon pengetahuan. Kira-kira
saat Monda akan membakar pohon pengetahuan. Pengetahuan itulah merupakan sebuah latar suasana. Ya. Lalu setelah ada latar, ada alur. Alur itu apa? Bagaimana alur dari cerita tadi? Iya, dari awal hingga akhir. Ya, itu alurnya berarti alur maju. Dan ada apa lagi? Ada menggunakan sudut pandang apa berapa? Pertama, contohnya apa? Dari tayangan tadi kalian menyimaknya bagaimana? Mengatakan apa? Salah satunya bagaimana dialognya? Itu ya, berarti itu termasuk ke dalam sudut pandang orang pertama. Lalu amanatnya apa? Amanatnya? Menggunakan ilmu untuk berbicara. Itu merupakan sebuah unsur intrinsik di dalam cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Sampai di sini kalian paham tidak? Jadi sekali lagi komponen unsur intrinsik itu ada apa saja? Kalau sudah paham, sebagai tugas di kelas, silakan Ibu akan membagi kelompoknya terlebih dahulu ya. Ibu akan membagi kelompoknya. Nah, sudah terlihat ya? Nah, untuk kelompok 1 ada siapa? Insan, Fauji, Jihan, Radwa, dan Rifa. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ayo, kelompok 2 Adam, Pinkita, Karel, Laisa, sama Gina. Kelompok 3 Gea, Fahmi, Muhammad Saiful, Aida, sama Muhammad Ramadan. Kelompok 4 Alia, Nabila, Al-Kaisa, Fatimah, sama Reva. Reva tidak hadir ya. Kelompok 5 terakhir Sigit, Randy, dan Naswa. Sudah? Nah, apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan melihat, Ibu akan tayangkan sebuah cerpen yang berjudul Menemukan Dompet. Lalu kalian simak, nanti kalian analisis unsur intrinsiknya. Paham tidak? Boleh, silakan. Ibu bagikan LKPD-nya. Oke, Ibu berikan waktu 15 menit cukup ya. Ada yang sudah siap? Sudah beres? Silakan. Siapa yang sudah selesai? Silakan boleh maju ke depan. Boleh. Kelompok 1 maju silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Insan, Saya Rifa, saya Fauji Madani, yang akan mempresentasikan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen Menemukan Dompet. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema yang akan dipresentasikan oleh saya. Yang pertama
adalah unsur intrinsik yaitu tema, keterangannya adalah kehidupan sosial, dan uraiannya adalah satu, Angga mengembalikan dompet yang ditemukan kepada pemiliknya. Yang kedua, Pak Hardi memberikan pekerjaan kepada Angga sebagai bentuk terima kasih. Dan yang kedua, unsur intrinsik yang kedua adalah alur, dan keterangannya adalah alur maju. Uraiannya adalah satu, dari awal ketika Angga menemukan dompet sampai dia mengembalikan kepada Pak Handi sebagai pemiliknya. Dan yang ketiga adalah latar yang akan dipresentasikan oleh Pak Uji. Latar yaitu latar tempat yang ada yaitu trotoar, karena ketika aku sedang perjalanan menuju rumah sama-sama, aku melihat dompet berwarna hitam di samping jalan, tepatnya di trotoar. Yang kedua, rumah Pak Handi. Permisi Pak, mau nanya apa benar ini rumahnya Pak Handi? Tanya aku pada orang di halaman rumah itu. Yang ketiga, latar suasananya yaitu sedih. Hari-hari itu terasa hambar tiap harinya. Tentang-ganting tidak jelas. Setiap hari aku kebingungan mau mencoba usaha tapi modal belum ada. Yang keempat yaitu latar suasana yang terdapat yaitu bahagia, karena buktinya aku pun pamit pulang untuk menyiapkan segala kebutuhan untuk besok. Aku sendiri masih percaya dan yakin kalau ini merupakan suatu keajaiban. Dan unsur instruksi yang keempat adalah tokoh yang akan dibacakan oleh Tokohnya ada Angga dan Pak Handi. Terdapat pada kalimat permisi Pak mau. Dan unsur intrinsik yang kelima adalah sudut pandang yang akan dibacakan oleh Jihan. Keterangannya itu orang pertama. Uraiannya sedang dalam perjalanan ke rumah temanku, sama-sama aku melihat dompet berwarna hitam di samping jalan, tepatnya di trotoar. Yang kedua, karena penasaran aku pun memastikan melihat dompet berwarna hitam. Lalu unsur instruksi yang keenam adalah amanat yang akan dibacakan oleh saya. Adalah keterangannya adalah kejujuran, dan uraiannya adalah kejujuran merupakan sifat yang sangat mulia dan orang yang jujur akan memperoleh balasan tersendirinya. Siapa yang mau menanggapi? Silakan angkat tangannya. Silakan Wendy. Kelompok 5, dari cerpen yang sudah dipresentasikan untuk amanat sudah tepat karena tentang mengenai kejujuran. Ya. Terus yang saran dari kelompok 5 adalah memperhatikan pola baca agar lebih tidak gugup istilahnya. Ya, terima kasih. Yuk kita. Bagaimana untuk kelompok 4? Kan suatu sifat yang mulia dan orang yang jujur akan membawa keberkahan. Oh iya, akan membawa keberkahan. Ya, sekali lagi. Kalian sudah memahami ya untuk intrinsik itu yang bagaimana komponen-komponen. Kelompok 1 sudah mempresentasikan dan kelompok yang lain pun ada. Tadi kelompok 5 sudah menanggapi, kelompok 2 kan setiap ketua kelompok diambil LKPD-nya dikumpulkan ke ibu. Evaluasi yang tadi ibu katakan kepada kalian, kita selain ibu menilai secara kelompok, ibu juga akan menilai secara individu. Ibu akan membagikan linknya. Sudah
Sudah? Oke, semuanya sudah? Ya, kita alhamdulillah ya, semuanya sudah. Siapa yang bisa menyimpulkan unsur intrinsik itu komponennya apa Terima saja? kasih kepada Ibu ya untuk pembelajaran hari ini. Mungkin dari siswa berarti siswa dapat mengetahui lebih dalam tentang apa sebenarnya cerpen tersebut. Jadi kami lebih bisa memahami tentang apa itu sebenarnya unsur dalam cerpen seperti yang diajarkan. Contoh unsur intrinsik. Dalam intrinsik ada tema, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, amanat, kemudian satu lagi alur. Silakan kalian mencoba di rumah dengan cerpen-cerpen yang berbeda ya. Kalian analisis unsur-unsur mulai dari unsur intrinsik dan itu ya. Nah, pembelajaran sebelum Ibu akhiri, adakah yang bertanya? Silakan boleh ketua kelasnya mana kalian? Silakan kalian dipimpin untuk Dimulai.